Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya Dina Zulfa Mahfuda dari kelas 3 BKID YIN Purwokerto akan sedikit membahas mengenai self-awareness. Mungkin secara sadar gak sadar, kamu pernah merasa tertinggal dari orang lain. Contoh, wah, dia teman sebangkuku pas SD, sekarang dia udah bisa kuliah di universitas favorit jalur beasiswa. Sedangkan aku, wah, dia teman SMP aku, sekarang udah bisa bisnis online sendiri, berpenghasilan sendiri. Sedangkan aku, Nah, sikap kamu yang seperti itu karena kurang adanya self-awareness di dalam diri kamu. Ya, karena kurangnya self-awareness di dalam diri kamu, akhirnya kamu suka ngebanding-bandingin pencapaian orang lain dengan pencapaianmu sendiri. Jadi, apa sih self-awareness itu? Self-awareness atau kesadaran diri adalah pemahaman yang kamu punya terhadap dirimu, bagaimana kamu mempersepsi dirimu, bagaimana orang lain melihat kamu, serta bagaimana kamu menentukan peran kamu di dunia. Komponen yang menyusun self-awareness sendiri adalah pemikiran, pengalaman, serta kemampuan kamu. Menurut penelitian, ada dua tipe self-awareness, yaitu internal self-awareness dan external self-awareness. Yang pertama, internal self-awareness. Internal self-awareness adalah kemampuan kita melihat value, passion, aspirasi, dan reaksi kita. Maksudnya, pikiran, perasaan, perilaku, kekuatan, dan kelemahan kita, serta dampaknya pada orang lain. Seseorang dengan internal self-awareness yang tinggi jarang mengalami kecemasan, stres, dan depresi. Yang kedua yaitu external self-awareness. External self-awareness kemampuan memahami bagaimana orang lain melihat kita. Bagaimana orang melihat value, passion, aspirasi, dan reaksi kita serta dampaknya bagi mereka. Riset menunjukkan mereka dengan external self-awareness yang tinggi lebih terampil dalam menunjukkan empati dan melihat perspektif orang lain. Jika mereka seorang leader, maka mereka mampu membangun hubungan baik dengan bawahannya dan bawahannya puas dengan kepemimpinannya. Ya, self-awareness atau biasa disebut dengan kesadaran diri memungkinkan kita untuk mengendalikan tindakan kita sehingga kita dapat membuat perubahan yang diperlukan untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Adapun keuntungan memiliki kesadaran diri yang tinggi yaitu 1. Lebih percaya diri. Yang kedua, dapat berkomunikasi dengan efektif. Yang ketiga, jarang atau bahkan tidak pernah sakit hati. Yang keempat, kita menjadi lebih aktif. Yang kelima, karir menjadi lebih sukses. Lalu, apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan self-awareness kita? Baik, di sini saya akan membagikan tips bagaimana cara membangun self-awareness. Yang pertama, yaitu memusatkan perhatian. Cobalah memusatkan perhatian pada pikiran, perasaan, sifat maupun perilaku diri sendiri. Kita dapat melakukannya dengan melibatkan praktek meditasi atau ketenangan pikiran. Metode ini bisa membuat kita lebih menyadari kesadaran diri sendiri. Yang kedua yaitu menjadi pendengar yang baik. Bersifat terbuka pada orang lain, menjadi pendengar yang baik dapat membantu kita belajar mendengarkan secara objektif apa yang ingin disampaikan diri sendiri. Hal ini bisa membuat kita lebih sadar dan memahami pemikiran maupun perasaan pribadi. Yang ketiga yaitu menulis jurnal pribadi. Menulis jurnal pribadi dapat membuat kita mengeksplorasi diri dengan menumpahkan apa yang kita rasakan atau yang kita pikirkan. Ini menjadi cara alam bawah sadar berbicara pada diri kita sendiri, serta mengungkapkan apa yang menjadi masalah atau kelebihan dalam diri sendiri. Menulis jurnal pribadi ini sederhana saja, bisa dengan kita menulis di notes atau menulis di buku harian, di diary kita. Begitu, secara sederhana saja. Yang kelima, mendengarkan pendapat orang lain tentang kita. Ya,
Ketika menilai diri sendiri, mungkin saja kita tidak bersikap objektif sehingga pendapat orang lain juga dibutuhkan. Tanyakanlah pada teman maupun orang terdekat mengenai pendapat mereka tentang diri kita. Dan dengarkanlah dengan bijak. Misal, kita dekat sama ibu, tanyakan aja sama ibu, pendapat ibu tentang aku bagaimana? Atau mungkin dekat dengan keponakan, tidak apa-apa, curhat sama keponakan. Curhat dengan orang yang, intinya curhat dengan orang yang paling terdekat dengan kita, dan lihat dengarkan pendapat orang lain bagaimana tentang kita. Yang keenam, yaitu berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Cobalah membiasakan gak terlalu berorientasi kepada orang lain. Fokuslah pada dirimu sendiri. Membandingkan dirimu dengan orang lain adalah bentuk hinaan buat dirimu sendiri. Kecuali kalau memang niat kamu untuk belajar dari keunggulannya. Tapi jika dengan membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain malah membuat kepercayaan dirimu turun, ya stop it, berhentilah. Kamu akan susah berpikir positif dan malah jadi gak bersyukur dengan apa yang kamu punya sekarang. Jadi begini, kamu lahir dengan bekal genetik yang berbeda, di lingkungan yang berbeda, dengan kehidupan yang berbeda pula. Jadi kamu harus sadar bahwa kecepatan atau kemampuan tiap orang itu berbeda-beda. Ya. Jadi cobalah fokus sama apa yang ada pada kita. Fokus mencapai target-target pribadi. Bersyukur dengan apa yang kita punya. Berhentilah bandingkan dirimu dengan orang lain. Tapi bandingkanlah dirimu di hari ini dengan dirimu di hari kemarin. Teruslah berusaha lebih baik setiap harinya. Meski mungkin bukan hal yang mudah untuk melakukannya, namun jangan ragu untuk terus mencoba dan terus berproses. Demikianlah, sekian dari saya.